warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Halaman 232 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qala al-imamu Abul Hasani As-Sadzili qaddasallahu ruhahu. Wa qala, dan telah berkata al-imamu Abul Hasan, Imam Abul Hasan As-Sadzili yang punya thariqah Sadziliyah, yang mencetuskan thariqah Sadziliyah, namanya Imam Abul Hasan As-Sadzili. Siapa? Imam Abu Hasan As-Sadzili. Qaddasallahu, semoga Allah membersihkan pada Imam Abu Hasan As-Sadzili ruhahu, ruhnya Imam Abu Hasan As-Sadzili. Mangkanat selahu, barang siapa yang mempunyai ilallahi, kepada Allah, hajatun, hajatnya, wa arada, dan dia menghendaki qada'aha, akan dikabulkan hajatnya, wal yatawassal, maka hendaklah dia bertawassul ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala, bil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu, bertawassul kepada Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hasan As-Sadzili, siapa-siapa orang yang punya hajat, punya keinginan agar hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka bertawassul kepada Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali. Kata Imam Abul Hasan As-Sadzili, ya Fatihah buat Imam Ghazali, tawassul buat Imam Ghazali. Wa qala al-imamu Ghazali rahimahullahu, dan telah berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah memberikan rahmat, wa nafa'ana, dan semoga Allah memberikan manfaat, bi'ulumihi, dengan ilmunya Imam Al-Ghazali. Man, barang siapa yatawassalu, yang bertawassul, wa yutabarraku, dan memohon tabaruk, minta tabaruknya bihi, pada Imam Al-Ghazali, meminta berkahnya, bi hayatihi, dalam kehidupannya, wa yatawassalu, dan hendaklah ia bertawassul, wa yutabarraku, dan hendaklah ia memohon keberkahan, bihi, kepada Imam Al-Ghazali, ba'da mamatihi, setelah meninggalnya Imam Al-Ghazali.
Jadi tawasul kepada Imam Ghazali, baik beliau masih hidup ataupun beliau sesudah yang Imam Ghazali itu selama hidupnya sampai wafatnya tidak lain yang dikerjakan adalah mengamalkan ilmu, belajar, mengamalkan ilmu terus belajar dengan tasawufnya yang terkenal Imam Al-Ghazali. Karangannya namanya Ihya Ulumuddin. Beliau enggak nikah selama hidupnya, umurnya belum sampai 50 tahun, karena asik dengan ilmu, asik ngamalin ilmu, asik ibadah kepada Allah, lupa sama istri, lupa sampai enggak nikah. Imam Ghazali enggak nikah. Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i enggak nikah. Karena kalau punya istri ribet, mikirin istri aja, enggak sempet ngarang kitab, enggak sempet ngamalin ilmu, enggak sempet ibadah, nganterin istri kondangan, ke mall, senam, lomba balap karung 17-an, orang sama karung gedean orangnya, nggak muat karungnya. Ya, nikah itu sunnah kata Nabi, tapi ada ulama yang keasikan, ya, asik, ya, asik dengan ngarang kitabnya, dengan ibadahnya. Ada dikisahkan seorang ulama, pengantin baru mestinya tidur sama istrinya, apalagi hujan-hujan kayak begini. Tahu enggak, malam pertama pengantin baru dikasih tahu sama temennya, nih aku punya kitab baru, aku punya buku baru. Akhirnya dipinjemin sama temennya, dia belum punya kitab itu, keasikan baca kitab. Akhirnya lupa kalau dia malam itu malam pertama. Ada nggak yang begitu? Keasikan, akhirnya istrinya sewot, itu rumah dan kitabnya dibakar sama istrinya. Hanya kalau istri itu nggak diturutin kemauannya suka marah, dari dulu sudah ada itu. Bahkan di Betawi, di Jakarta itu ada seorang ulama yang asik belajar mengajar, ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, belajar mengajar, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, lupa ngasih belanja sama istrinya. Begitu pulang pengen makan, dibuka tuh meja makan, ada tutup apa namanya, tutup sajinya tuh. Begitu dibuka, ya Allah, isinya kitab semua. Kata istrinya, makan tuh kitab. Ya kan nggak marah. Akhirnya di meja makan bukannya makan, terus dia mutolaah kitab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang tuh kalau udah cinta sama ilmu, udah senang membaca, jadi cendekiawan, jadi ahli ilmu, sudah nggak ingat yang lain, ya, nggak pengen jalan-jalan, nggak pengen ngapa-ngapain, sama istri sampai lupa. Itu kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman sekarang,
Sampean nih. Boleh saja kita mohon kepada Allah pada ulama-ulama yang masih hidup dan ulama-ulama yang sudah meninggal. Tapi kelasnya, ulamanya yang model mana? Sekali bersiapa? Kalau kelasnya kelas Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir, ya, mau model gimana aja pantas, ya, dan beliau sederhana, ya. Yang beredar di YouTube tuh ada namanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim Gus Baha, wong Keranggan, wong Rembang, muridipun almarhum wal maghfurlah Syekhina murabbi ruhina Kiai Haji Maimun Zubair. Sederhana betul, gini apa batan? Masya Allah, sederhana beliau, tapi keilmuannya luar biasa. Kalau kita terbalik, pakaiannya doang keren, ilmunya nggak ada. Bener gitu ya? Iya. Wa dzukira an arif billahi qutbid dairati asy-syekh Abdul Wahhab Sya'rani, dan disebutkan oleh seorang yang arif, orang yang luar biasa dekatnya kepada Allah, yakni qutbid dairah, yang menjadi wali kutub pada daerahnya, yakni Asy-Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani, nama seorang ulama besar, al-alim, al-allamah, al-arif billah, namanya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Saya baru selesai ngaji kitab karangan beliau, namanya Mizanul Kubra. Jadi kalau saya agak telat ini karena kena ganjil genap dari daerah Setiabudi sana itu di Jakarta Selatan perbatasan dengan pusat, ya, sampai kemarin ini 1 jam macet, ya. Itu saya ngaji ba'da subuh. Yang pertama dibaca itu Mizanul Kubra karyanya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Yang kedua kitabnya Ihya Ulumuddin karangannya Al-Imam Al-Ghazali yang tadi kita sebut. Terus ada lagi satu kitab namanya Misbahul Zalam, itu karya ulama Betawi, namanya Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, pendiri perguruan Yayasan Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami Bekasi. Itu syarah dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karyanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi saya tadi pagi ngaji, sekarang di sini bareng kita mudzakarah, ya, bareng-bareng saya mengabdikan apa yang saya pelajari, kemudian saya ajarkan kembali kepada bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi saya nih udah pulang ngaji hari gini. Ibu-ibu berangkat ke sini jam berapa? Jam 6. Saya pas sholat subuh langsung berangkat ngaji. Itu kalau Selasa, ya. Jadi ngaji itu nggak ada batasnya. Ntar mumpung udah jadi ustazah, terdaik ngaji deui. Wis dadi ustazah ra gelem ngaji neh. Suarane yo apik, nek maca selawat yo bagus,
Alah wis ngrasane aku ya wis dadi ustazah, moh aku ngaji neh. Kuwi jenenge udah jadi ustaz, udah jadi tukang tahlil, udah jadi mubaligh, lagi naik daun, daunnya ada ular keketnya, nggak mau ngaji lagi, namanya sombong. Di atas langit ada, iya, kita itu belajar terus, nggak boleh berhenti menuntut ilmu dari sejak buayan ibu sampai ke liang nuntut ayo, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, matinya di medan ilmu, di medan pengajian. Ya, bagus-bagusnya orang adalah bagaimana dia meninggalnya di jalan Allah Subhanahu. Itu kata kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, anna ba'da masyayikhihi, sesungguhnya sebagian dari para guru-guru kami, yaqulu, berkata guru-guru kami, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuwakilu, mempunyai dan memberikan wakil Allah, biqabri kulli waliyin, pada setiap kuburannya wali, malakan satu orang malaikat, yakdi, yang malaikat itu tugasnya mendatangkan atau mengkabulkan hawaija, hajat-hajat man, orang-orang, tawassala, yang selalu bertawassul, bihim, kepada wali itu, kama waqa'a, sebagaimana telah diucapkan dzalika, tentang yang demikian itu, li Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, wa Sayyidati Nafisah, dan oleh Sayyidah Nafisah, wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi, dan oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya ajma'ina, seluruhnya. Masya Allah, kata Imam Abdul Wahhab Sya'rani, setiap makom satu wali, setiap waliullah makamnya dijaga oleh satu yang tugasnya malaikat itu adalah mengkabulkan hajat dan doa orang-orang yang bertawasul. Kata Imam Syafi'i, kata Sayyidah Nafisah, seorang wali dari perempuan, selain ada yang namanya wali perempuan itu siapa? Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah, kemudian wanita mulia ada 4 di hadapan Allah. Satu adalah Sayyidatina Khadijah, 2 Siti Maryam, 3 Siti Asiyah, 4 Siti Fatimah. Wanita-wanita mulia, Siti Khadijah, Siti Maryam, kemudian Siti Asiyah, dan Siti Fatimah. Ada waliullah nggak mau nikah perempuan, siapa namanya? Nyai Hajjah Rabi'ah Ad-Dawiyah, waliullah, asik dengan tasawufnya, asik ibadah kepada Allah. Banyak yang mau ngelamar tapi tidak mau Siti Rabi'ah Ad-Dawiyah, karena punya laki juga ngerepotin. Halo,
pagi-pagi nyeduh, siang nyeduh, malam udah repot. Tapi itu tingkatannya wali. Sampean wali bukan? Saya bukan. Jadi suami tugasnya melindungi, membimbing, memberikan apa? Nafkah lahir dan batin pada istri. Itu juga bernilai ibadah, ada pahala. Ibu-ibu bukan wali. Jadi masakin makan untuk suami pahala bukan? Ibadah bukan? Nyeduhin kopi ibadah bukan? Ada pahalanya kalau ikhlas. Kadang-kadang sambil nyeduh kopi sambil ngomel, ngopi mulu, ntar gua siram nih palanya, gua siram nih kopi kepala-palanya. Ya Allah, jangan suka kuasailah emosi itu dikuasain, jangan dibudakin oleh emosi. Santai aja hidup, ibadah, ngaji, silaturahim, seneng-seneng aja. Tarik tambang kalau sama-sama ibu-ibu boleh apa enggak? Yang nonton enggak ada orang laki-laki, ibu-ibu semua. Lomba jeruk di jidat boleh apa enggak? Kalau suami istri, tapi yang nonton suami istri juga, atau ibu-ibu sama ibu-ibu, yang nonton ibu-ibu. Balap karung, tarik tambang, ibu-ibu ditonton se-RT, main tarik-tarikan, wuyuh, ngotot-ngototan. Udah gitu tambangnya putus, wonge gede wonge. Alah ya Allah, persis kayak ketimun puan jatuh dari keranjang, mangkel aku. Insya Allah. Kalau yang kayak gitu jangan, walaupun hiburan rakyat. Wong gede ikutan apa, ikut tarik tambang, tambangnya putus, ya Allah, ya Allah. Yang begitu ya jangan. Panjat pinang, stuwek panjat pinang, kolornya kendor, wong edan kolornya kendor. Begitu ditaikin sama temannya merosot, yang atu narik, yang atu nginjek, merosot. La ilaha. Ini jangan yang begitu. Ya merakyat sih merakyat, kalau bikin sengsara mah ya jangan. Lo makan kerupuk, kapan merdekanya makan kerupuk? Udah makan kerupuk tangannya diikat lagi. Ya Allah, bangsaku, bangsaku. Ya, jadi masya Allah. Itu kata Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah termasuk Syekh Ahmad Badawi. Halo, halo. Dalam tawasul itu aulia Allah. Yang pertama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua Syekh Ahmad Rifa'i. Yang ketiga Syekh Ahmad Badawi.
Yang keempat Syekh Abu Hasan As-Sadzili, Imam Abu Hasan As-Sadzili itu ya. Ada lagi kalau mau dipakai, yakni bukan Syekh Abu Hasan As-Sadzili, tapi ada ulama lain juga yang ketika tawasul, ada yang baca Abdullah Alawi Al-Haddad, ya ndak apa-apa tawasul, tapi umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, sama Syekh Abul Hasan As-Sadzili ya. Nggak apa-apa tawasul gitu ya. Dari jam berapa? Dari jam 6. Udah capek belum? Udah ngantuk apa belum? Kudungannya merah, ngantuk nggak pantes. Merah pemberani. Pemberani apa ya, ini wis ngantuk kan. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja dulu ya, karena ini banyak yang nggak hadir mungkin karena hujan. Jadi insyaallah besok, Selasa besok kita selesaikan bacaannya, kemudian terusannya nanti ada lanjutannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala ya Nabi salam. Salawatullah. Sekali lagi sallallahu ala Adaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna li kalamikal qadim. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.